Rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru. Apa itu rehabilitasi ekonomi? Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana, dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRRS nomor 23/1966 yang isinya tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut. 1. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. 2. Mengeluarkan Peraturan 10 Februari tentang harga dan tarif. 3. Peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau RAPB. Langkah-langkah yang diambil pada ketetapan MPRS tersebut yaitu 1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan karena 1. Rendahnya penerimaan negara. 2. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara. 3. Terlalu banyak dan tidak efisien ekspansi kredit bank. 4. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri. Yang kedua, berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Yang ketiga, debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan diplomasi dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis atau Paris Club, dan ke London, Inggris atau London Club untuk berunding hutang piutang negara dan swasta. Kedua, upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara barat dan Jepang itu berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo dan mampu meyakinkan negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia. Yang ketiga, menggalang dana dari dalam negeri yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya dengan masyarakat untuk mau menabung. Kesepakatannya 1. Kesepakatan dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Yang kedua, Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintahan RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965. Yang ketiga, disepakati untuk membentuk Lembaga Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketua. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968, sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun atau Repalita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya atau tahun 1969. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya, inflasi terus menurun menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada tahun 1970, dan 10% bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita. Banyak modal asing datang, industri berkembang pesat, dan muncul kesempatan kerja.
Indonesia juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank. Demikian.